Kita lanjutkan kembali proses keperawatan pada penyakit jantung rematik. Kita ada belajar terkait tentang pengkajian dari penyakit jantung rematik. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan yang muncul pada penyakit jantung rematik adalah yang pertama penurunan curah jantung, yang kedua adalah intoleransi aktivitas, yang ketiga adalah risiko infeksi. Penurunan curah jantung ini berhubungan dengan gangguan dari otot jantung maupun katup jantung sehingga jantung mengalami penurunan dalam mengedarkan seluruh nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Risiko infeksi dengan faktor risiko bisa malnutrisi. Kemudian dengan faktor risiko bisa penurunan status imun. Untuk mengatasi diagnosa keperawatan ini, maka intervensi keperawatan yang dapat dilakukan oleh perawat adalah yang pertama adalah jelaskan kepada pasien terkait penggunaan antikoagulan dan obat-obat dan makanan yang bereaksi dengan obat antikoagulan. Kemudian jelaskan kepada pasien untuk menghindari kontak dengan seseorang yang mempunyai infeksi penyakit pernafasan bagian atas. Jelaskan kepada pasien untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kemudian jelaskan kepada pasien untuk menghubungi dokter ataupun perawat jika tanda-tanda dari gagal jantung ini terdeteksi yaitu nafas pendek atau sesak nafas, kemudian peningkatan berat badan dan batuk non produktif. Kemudian intervensi yang selanjutnya adalah kembali ke aktivitas normal dengan bertahap atau dengan pelan-pelan dengan melakukan monitor terhadap sesak nafas, batuk non produktif dan hal ini merupakan tanda-tanda dari gagal jantung. Jadi apakah aktivitasnya itu disertai dengan sesak nafas atau munculnya tanda-tanda batuk non produktif dan peningkatan berat badan, nah itu nanti selama kembali ke aktivitas normal dengan bertahap sembari itu kita monitor tanda-tanda tersebut apakah pasien berkembang menjadi gagal jantung atau tidak. Kemudian pastikan kepada pasien apakah pasien mengalami alergi penisilin atau tidak. Kemudian intervensi yang selanjutnya adalah kita monitor adanya infeksi yang disebabkan karena demam rematik ini. Tanda-tanda yang dapat kita monitor oleh adanya infeksi, yang pertama adalah tanda kemerahan pada tenggorokan, nyeri saat menelan, kemudian pembengkakan pada kelenjar limfa pada bagian leher, kemudian nyeri kepala, kemudian yang terakhir adalah suhu lebih dari 37,7 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius. Dan ini adalah intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan yang dapat kita berikan perawatan pada pasien dengan penyakit jantung rematik. Baik, ini adalah proses keperawatan pada penyakit jantung rematik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Jika ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.